Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Multazami dengan NIM D1C1220015. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas take home saya untuk memenuhi tugas teknologi hasil tanaman palma. Langsung saja, yang pertama yaitu pendahuluan. Yang A yaitu pinang. Tanaman pinang Areca catechuel adalah salah satu jenis tumbuhan palma yang banyak digunakan untuk ramuan obat tradisional, ditambahkan dalam bahan pangan, serta bahan untuk industri kosmetik, kesehatan, dan bahan pewarna pada industri tekstil. Pohon pinang banyak tumbuh di wilayah Asia, termasuk di Indonesia. Penyebaran tanaman pinang sudah merata di Indonesia. Wilayah yang paling potensial memproduksi pinang antara lain Provinsi Nagro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Riau, Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, NTB, dan NTT. Luas areal tanaman pinang di Indonesia pada tahun 2010 adalah 146.045 hektar dengan produksi 77.860 ton dan melibatkan petani sekitar 311.712 kakak. Pinang saat muda buahnya berwarna hijau tua dan berwarna orange ketika matang. Berbentuk oval seperti telur dengan sabut berwarna putih agak kecoklatan pada bagian dalamnya, sedangkan bagian luarnya berwarna orange. Tempurungnya berwarna putih kekuningan, sedangkan bijinya berwarna agak kecoklatan. Tanaman ini berkembang di lahan gambut, mulai berbunga umur 4 hingga 5 tahun dan dapat mulai dipanen umur 6 hingga 7 tahun. Selanjutnya yang kedua yaitu B, nipah atau Nipah fruticans stumborn. Merupakan keluarga tanaman palem atau palmae yang banyak tumbuh di sepanjang tepi laut pasang surut, hutan bakau, dan muara sungai yang berair payau. Tanaman ini tumbuh rapat dan seringkali membentuk komunitas murni. Nipah merupakan satu-satunya jenis palma dan satu-satunya jenis marganipa dalam kelompok tumbuhan hutan bakau. Sebenarnya berada di daerah garis khatulistiwa, Sri Lanka, Asia Tenggara, hingga Australia Utara. Luas areal nipah di Indonesia diperkirakan 7.000 hektar, lebih luas dibandingkan Papua Nugini dan Filipina yang memiliki luasan berturut-turut 500.000 hektar dan 8.000 hektar. Nipah sebagian besar tumbuh secara alami dan hanya digunakan sebagai tanaman konservasi, belum dikembangkan ke arah tanaman industri. Meskipun populasi nipah sedemikian besar, namun pemanfaatannya sebagai sumber pangan dan energi belum banyak. Nipah merupakan tanaman yang multiguna sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pangan maupun non-pangan. Sejak zaman dahulu, masyarakat telah memanfaatkan nipah secara tradisional namun belum optimal. Next, selanjutnya yang ketiga yaitu jarnang. Indonesia sebagai negara yang memiliki iklim tropis dikenal oleh masyarakat dunia sebagai salah satu negara mega biodiversity, beragam hasil hutan bukan kayu atau HHBK, memegang peran penting dalam perdagangan internasional karena nilai gunanya. Salah satu HHBK tersebut adalah rotan jarnang yang dikenal dengan nama perdagangan Dragon's Blood. Jarnang merupakan resin dengan warna merah tua yang telah lama digunakan pada berbagai budaya dan bernilai karena kelangkaan, kedalaman warna, dan asosiasi alkimia. Dragon Bloods dihasilkan dari jenis rotan jarnang Daemonoropes atau Palmaceae, Dracaena, Croton atau Euphorbiaceae, Petecocarpus. Selain bermanfaat untuk berbagai pengobatan tradisional, bagi masyarakat sekitar hutan rotan jarnang juga sebagai sumber bahan pangan. Umbut atau batang muda jarnang sudah lama dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dimasak sehingga dapat menjadi sumber ketahanan pangan dan nutrisi bagi rumah tangga. Menurut Sunderland et al. 2013. Selanjutnya, pangsa pasar jarnang. Salah satu komoditas utama yang memiliki daya saing dan nilai jual yang cukup tinggi dari sektor perkebunan adalah komoditas pinang. Prospek pasar ekspor yang bagus serta pemenuhan konsumsi lokal yang cukup menjadikan pinang sebagai komoditas strategis untuk dikembangkan lebih lanjut, yakni secara dominan pinang dibudidayakan hampir di semua daerah di tanah air.
didominasi oleh Pulau Sumatera yaitu 42.388 hektar dan Jawa 38.255 hektar menurut Sunadi et al. 2024. Indonesia menempati urutan strategis ketiga di dunia dalam pemenuhan sekitar 80% kebutuhan pinang dunia. Banyaknya manfaat yang dimiliki antara lain digunakan dalam berbagai tradisi, seperti permasalahan kulit, gigi, dan gusi, luka, dan serta nyeri pinggang hingga pemanfaatan industri manufaktur dan tekstil. Tidak hanya itu, Pinang dengan kode HS 080280 menjadi bagian dari famili Palmaceae juga digunakan sebagai bahan baku sektor industri, obat dan farmasi, kecantikan dan kosmetik. Dan juga pewarna pada tekstil menjadikan permintaan pinang dan kebutuhan dunia semakin meningkat setiap tahun. Permintaan pinang dunia mencapai nilai sebesar 358,7 juta dolar AS. Kemudian tahun 2023, ukuran pasar pinang dunia mencapai nilai USD 935,74 juta dan akan terus meningkat mencapai USD 1,5 miliar pada tahun 2030. Selanjutnya, pangsa pasar nipah. Buah nipah semakin mendapat perhatian karena berpotensi manfaatnya untuk kesehatan dan ekonomi. Pohon nipah yang tumbuh di wilayah pesisir dan rawa-rawa menghasilkan buah dengan nilai gizi tinggi. Kehadiran pohon ini tidak hanya bermanfaat untuk lingkungan, tetapi juga bagi masyarakat setempat yang memanfaatkannya. Hal ini menunjukkan bahwa buah nipah kaya akan antioksidan dan serat alami. Kandungan ini menjadikannya berguna dalam mencegah berbagai penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi. Buah ini juga mulai dikembangkan sebagai produk turunan seperti gula nipah dan sirup yang berpotensi mendukung sektor ekonomi lokal. Buah nipah memiliki potensi ekonomi yang mulai dilirik oleh masyarakat pesisir. Produk turunan seperti gula nipah, sirup, dan minuman tradisional semakin populer di pasar lokal dan internasional. Nipah dianggap lebih ramah lingkungan karena tidak memerlukan perawatan intensif dan mampu tumbuh alami di lingkungan rawa-rawa. Selanjutnya yaitu pangsa pasar jernang. Keberadaan jenis rotan jernang di tanah gambut merupakan bukti bahwa tanah gambut merupakan ekosistem yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Rotan jernang yang memiliki nilai ekonomi tinggi telah mendorong masyarakat untuk menjaga beberapa areal berhutan menjadi hutan adat dengan status ekobudaya. Manfaat ekonomi resin merah jernang sangat tinggi. Resin merah dari jernang ini dimanfaatkan sebagai pewarna untuk kosmetik, tinta, dan pewarna rambut. Dan juga obat-obatan seperti untuk obat diare, anti tumor, antivirus, antimikroba, dan untuk menghentikan pendarahan. Selama ini resin merah jernang dari Indonesia diekspor ke Cina, Hong Kong, dan Singapura. Menurut data dari Atase Perdagangan Negara RRC, negara tersebut membutuhkan 400 ton jernang tiap tahunnya dan Indonesia baru mampu mengekspor kurang dari 27 ton per tahun. Dengan demikian, jernang memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan dalam skala besar. Selanjutnya yang pertama yaitu komposisi penyusun pinang. Biji pinang mengandung alkaloid, tanin, flavan, senyawa fenolik, asam galat, getah, lignin, minyak, dan garam. Komposisi kimia buah pinang berubah dengan kematangan, termasuk kadar air, polifenol, aresolin, lemak, serat kasar, total polisakarida, protein kasar, dan kadar abu. Kemudian dapat dilihat di mana kandungan kadar air buah muda itu 69,40 hingga 74,1 dan buah matang 38,90 hingga 56,70%. Kemudian yang kedua polifenol dengan kandungan buah muda yaitu 17,20 hingga 29,8 dan untuk buah matang 11,10 hingga 17,80%. Kemudian yang ketiga yaitu kandungan aresolin di mana terdapat pada buah muda yaitu 0,11 hingga 0,14% dan pada buah matang yaitu 0,12 hingga 0,24%. Kemudian yang keempat yaitu lemak dengan kandungan pada buah muda yaitu 8,10 hingga 12% dan pada buah matang 9,50 hingga 15,10%. Kemudian yang kelima yaitu serat kasar dengan kandungan 8,20 hingga 9,8% dan pada buah matang 11,40 hingga 15,40%.
Kemudian yang keenam, total polisakarida yaitu sebanyak 17,30 hingga 23%, dan pada buah matang yaitu 17,80 hingga 25,70%. Kemudian yang ketujuh yaitu protein kasar dengan total 6,70 hingga 9,40 pada buah mudah dan 6,20 dan hingga 7,50 pada buah matang. Kemudian yang kedelapan yaitu kadar abu, di mana pada buah muda terdapat sebanyak 1,20 hingga 2,50% dan pada buah matang yaitu 1,10 hingga 1,50%. Selanjutnya komposisi penyusun dari nipah. Daging buah nipah mengandung karbohidrat sebanyak 51%, protein sebanyak 2,27%, lemak sebanyak 0,49%, serat pangan 2,5%, vitamin sebanyak 30,5 mg per 100 gram, kemudian serat kasar sebanyak 0,32%, air 89,13%, dan kadar abu sebesar 0,11%, dan berbagai macam mineral seperti natrium, kalsium, magnesium, besi, dan zinc. Kemudian dapat dilihat tabel komposisi penyusunnya. Yang pertama yaitu kadar air dengan kandungan 89 hingga 13%, kemudian yang kedua kadar abu dengan kandungan 0,98%, kemudian yang ketiga protein dengan kandungan 2,27%, dan keempat karbohidrat dengan kandungan 51,67%, dan serat kasar dengan kandungan 2,5%, dan lemak dengan kandungan 0,70%. Selanjutnya komposisi penyusun untuk jernang. Komposisi kimia utama pada resin jernang adalah resin ester dan drakoresinotanol yaitu sebanyak 57 hingga 82%. Selain itu resin berwarna merah dan juga mengandung senyawa-senyawa seperti drakoresen 14%, drakoalban hingga 2,5%, resin tak larut 0,3%, residu 18,4%, asam benzoat, asam benzoil asetat, drakohodin, dan beberapa pigmen terutama nordrakorhodin dan non-drakorubin. Kemudian dapat dilihat pada tabel di mana kadar airnya dengan kandungan 3 hingga 5%. Kemudian yang kedua terdapat kadar kotoran yaitu 4 hingga 6%. Yang ketiga kadar abu yaitu 0 hingga 2%. Dan yang keempat yaitu titik lele 85 hingga 105 derajat Celcius. Yang pertama yaitu kontribusi Pinang. Kontribusi Pinang di bidang pangan dan non-pangan. Pinang sangat banyak manfaatnya, khususnya dalam industri pangan maupun non-pangan. Di industri non-pangan, biji pinang digunakan sebagai campuran kosmetik, zat pewarna alami pada kain dan kapas. Pinang mengandung zat-zat antioksidan sehingga banyak digunakan di bidang farmasi sebagai campuran pembuatan obat disentri, obat cacing, obat kumur, obat antidepresi. Pemanfaatan buah pinang sebagai ramuan yang dimakan bersama gambir, kapur, daun sirih, tembakau telah menjadi kebiasaan secara turun-temurun pada beberapa daerah tertentu di Indonesia, walaupun konsumennya terbatas. Agar mereka manfaatkan biji pinang dapat dinikmati banyak orang, maka perlu ada inovasi untuk memanfaatkan biji pinang dalam pengolahan berbagai produk pangan, sehingga mudah dikonsumsi. Dengan demikian akan lebih banyak konsumen yang merasakan manfaat biji pinang terutama untuk kesehatan. Beberapa produk olahan pangan yang memanfaatkan biji pinang diantaranya yaitu permen, makanan ringan, dan bahan baku kopi. Yang pertama yaitu permen. Merupakan produk pangan yang sangat digemari semua kalangan. Jika sebagian orang sudah ada yang mengonsumsi biji pinang yang telah diiris dengan ukuran 1 cm kali 1 cm, kemudian proses pembuatan permen keras atau hard candy dari ekstrak biji pinang muda, proses pembuatannya dilakukan
dengan lebih dulu membuat ekstrak pinang muda, kemudian ekstrak pinang muda dicampurkan dengan bahan pemanis alami seperti sirup glukosa dan bahan pengkristal permen yaitu sukrosa. Kemudian dikristalisasi dan pengeringan kristal permen dilakukan melalui 3 tahapan pemanasan. Tahap ke-1 pada suhu di atas titik didih air untuk mengentalkan adonan permen. Tahap kedua pada suhu 60 hingga 70 derajat Celcius untuk mengkristalkan adonan. Dan tahap ketiga pada suhu 50 hingga 60 derajat Celcius untuk mengeringkan kristal permen yang terbentuk. Tahapan selanjutnya adalah mencetak kristal permen dan mengemasnya. Dengan adanya invensi ini, maka diharapkan lebih banyak konsumen yang merasakan manfaat biji pinang muda untuk kesehatan dalam bentuk permen tanpa harus merasakan rasa kelat yang terlalu kuat dari biji pinang muda asli. Selanjutnya, yaitu bahan baku kopi pinang. Sebagian konsumen di Cina menganggap bahwa mengkonsumsi biji pinang dapat juga mencegah rasa kantuk. Maka hal ini dapat menjadi suatu inspirasi untuk mengelola biji pinang menjadi tepung, lalu diformulasikan dengan tepung biji kopi, sehingga dapat menghasilkan formula baru yaitu kopi pinang. Namun masih perlu pengujian lebih lanjut untuk sifat fisik, kimia, dan organoleptik untuk menentukan formulasi yang tepat. Olahan kopi campur pinang menjadikan cita rasa kopi menjadi lebih kelat dan pedas. Selain kopi dan pinang, dalam minuman ini juga memiliki rempah-rempah lainnya seperti kapulaga, cengkeh, jahe, merah, lada putih, kayu manis, daun sirih, jeruk purut, dan gula. Inovasi baru ini dikembangkan oleh salah satu seorang warga Kabupaten Duren yang disebut dengan kopi pinang Siwaraja. Nambahan biji pinang bertujuan untuk menambah cita rasa herbal dan juga dapat mengobati sakit lambung dan meningkatkan daya tahan tubuh. Selanjutnya yang kedua yaitu kontribusi nipah. Kontribusi nipah dalam bidang pangan dan non-pangan. Diversifikasi horizontal adalah strategi pemenuhan kebutuhan pangan dengan mengurangi ketergantungan pada salah satu komoditas tertentu. Diversifikasi vertikal merupakan pengembangan produksi pasca panen dengan cara mengolah hasil dan limbah pertanian untuk meningkatkan nilai tambah. Buah nipah menunjukkan potensi yang sangat besar untuk dijadikan produk pangan fungsional berdasarkan komponen yang terkandung di dalamnya. Pangan fungsional merupakan pangan yang mengandung komponen fungsional yang berdasarkan kajian ilmiah, mempunyai fungsi fisiologis tertentu bagi tubuh dan tidak membahayakan kesehatan manusia. Berdasarkan hasil pengujian, ada 3 golongan komponen pangan yang terkandung di dalam buah nipah. Golongan pertama adalah vitamin, golongan kedua mineral, sedangkan golongan ketiga adalah serat pangan. Selain itu, nipah dapat dikembangkan menjadi beraneka ragam produk pangan. Buah nipah dengan tingkat kematangan muda dapat dijadikan sebagai setup buah, fruit leather, dan campuran minuman. Sedangkan tingkat kematangan sedang dapat dibuat kolak, selai, dan permen jeli, serta dodol. Buah nipah dengan tingkat kematangan tua dapat dijadikan tepung dan dikembangkan menjadi berbagai jenis produk turunannya seperti biskuit crackers atau produksi ekstruksi. Yang pertama yaitu contohnya selai. Umumnya buah-buahan dapat diolah menjadi selai, demikian juga dengan buah nipah. Mutu selai yang baik adalah berwarna cerah dengan tekstur yang kenyal, daya oles yang baik, dan mempunyai rasa buah asli. Buah nipah muda memiliki tekstur yang lunak dan rasa yang manis mirip kelapa muda. Buah nipah dengan tingkat kematangan sedang dapat dijadikan selai dengan cara dibelah, diambil dagingnya. Dicuci lalu dihancurkan menggunakan blender dengan penambahan air 1:1, bubur daging buah, nipah lalu dimasak ditambah gula dan asam sitrat sambil terus diaduk hingga mengental menjadi pasta selai. Afrizal dan Pasto 2017 melakukan penelitian mengenai rasio penambahan gula dalam pembuatan selai buah nipah dengan menggunakan konsentrasi gula 20 hingga 50%. Selai buah nipah diuji kadar air, kadar abu, kadar gula total, viskositas, dan penilaian sensori. Penilaian sensori yang dilakukan adalah uji deskriptif dan uji hedonik atau uji kesukaan. Secara keseluruhan dengan atribut warna, aroma, rasa, dan tekstur oleh 30 panelis terlatih. Kemudian yang kedua yaitu tepung. Berbeda dengan daging buah nipah muda, daging buah nipah tua mempunyai tekstur yang keras dan rasa yang hambar, namun dapat dimanfaatkan menjadi tepung. Menurut penelitian, daging buah nipah tua dibuat menjadi tepung dengan cara pemarutan dan pengirisan, lalu dikeringkan dan digiling hingga diperoleh tepung yang halus. Juga
Radam juga mengkaji nilai gizi tepung buah nipah sebagai tepung substitusi yang diambil dari sampel buah nipah tua di 3 lokasi tumbuh yang berbeda. 3 zona tumbuh yang berbeda tersebut adalah di pesisir sungai yang selalu terendam air, kadang-kala terendam air, dan tidak terendam air. Proses pembuatan tepung mulai dari penyortiran buah yang bagus dan tua, membelah, mengambil daging buah, mencuci, mengiris tipis-tipis, lalu mengeringkannya. Pengeringan dengan menjemur di bawah sinar matahari akan menghasilkan daging buah berwarna coklat, tekstur kasar, dan sangat kasar. Sementara pengeringan dengan oven pada suhu 80 derajat Celcius selama 5 jam akan menghasilkan daging buah yang berwarna lebih putih, kering, dan renyah. Selanjutnya, daging buah kering ditumbuk atau dihaluskan, kemudian diayak untuk memperoleh tepung yang halus. Kemudian yang ketiga yaitu kontribusi Jernang. Kontribusi Jernang dalam bidang pangan dan non-pangan. Sampai saat ini rotan Jernang di Kabupaten Sintang belum masuk dalam data BPS atau data KPH, yaitu data Kesatuan Pemangku Hutan. Sebagai produk hasil hutan bukan kayu yang dapat dijadikan produk andalan masyarakat karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Populasi rotan Jernang yang tumbuh di hutan rawa gambut sampai saat ini hanya dimanfaatkan oleh masyarakat seperlunya untuk zat pewarna hasil-hasil kerajinan. Menurut masyarakat bahwa rotan Jernang berbuah sepanjang tahun, ada yang berbuah, ada yang berbunga di musim yang sama. Dalam satu batang dapat menghasilkan 3 sampai 5 tandan buah. Pada umumnya dalam satu kali panen hanya 3 tandan yang berbuah. Sehingga dapat menghasilkan 2.500 tandan buah. Dari 75 tandan dapat menghasilkan 1 kilogram Jernang dan dari 2.500 tandan buah dapat menghasilkan Jernang sebanyak 33,33 kilogram per hektar. Setiap panen dapat menghasilkan Jernang 33,33 kilogram per hektar. Kemudian contoh kontribusi NIPA dalam bidang non-pangan yaitu yang pertama resin Jernang. Jernang yang dihasilkan dari pengolahan secara sederhana oleh masyarakat disimpan dalam kantong plastik. Pemanfaatan resin Jernang yang menghasilkan zat berwarna merah dapat dilakukan sewaktu-waktu mau mewarnai hasil kerajinan. Proses pemanfaatan resin Jernang yang sudah beku dan mengeras dapat dilakukan dengan cara menggenggam resin Jernang yang mengeras selama beberapa menit untuk mengalirkan panas. Selanjutnya, Jernang akan melunak dan dapat digunakan untuk mewarnai bahan kerajinan seperti kerajinan rotan, bambu, dan lainnya. Resin Jernang yang dimanfaatkan untuk mewarnai tenun ikat dilakukan dengan cara memanaskan gumpalan resin Jernang yang sudah secukupnya. Selanjutnya, benang-benang yang akan diwarnai dicelupkan ke dalam resin Jernang yang telah mencair untuk menghasilkan zat pewarna alami pada kerajinan tenun ikat. Kemudian yang kedua yaitu sebagai obat anti-inflasi, resin Jernang merupakan resin yang berwarna merah yang berasal dari genus Daemonorrhoea. Resin Jernang terdapat pada permukaan kulit buah Jernang dewasa. Jernang memiliki resin ester dan resinotanol. Selain itu, warna resin berwarna merah dan juga mengandung senyawa seperti dracorisin 14%, residu 18,4%, dracoalbin 2,5%, resin tak larut 0,3%, azam benzoat, azam benzoil azetat, flavonoid, tanin, saponin, stearoid atau terpenoid, dan beberapa pigmen terutama dracohodin, nordracohodin, dan nordracorubin. Flavonoid merupakan senyawa yang memiliki aktivitas farmakologi sebagai antiinflasi. Mekanisme flavonoid dapat melalui beberapa jalur, yaitu dengan penghambatan aktivitas enzim siklooksigenase dan lipooksigenase, penghambatan akumulasi leukosit, penghambatan degranulasi neutrofil, penghambatan pelepasan histamin. Sekian dari hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.